Kelenteng Mojiwinatan bukan sekedar tempat ibadah, ia adalah saksi sejarah, ruang budaya, dan simbol keberagaman di tengah kota Yogyakarta. Namun, di balik kemegahan dan kekayaan maknanya, masih banyak cerita yang belum dikenal luas, terutama dari sisi arsitektur dan nilai budayanya. Halo, perkenalkan nama saya Angelina Clarissa Salim, NPM 230119362. Dan saya Berlian Priskali Wijaya, NPM 230119598 dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Buklet ini kami susun sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah apresiasi arsitektur. Melalui riset dan observasi langsung, kami mencoba menghadirkan informasi arsitektural, historis, dan filosofis dari Kelenteng Mojiwinatan secara ringkas namun bermakna. Tidak hanya bagi kami sebagai mahasiswa arsitektur, tapi juga bagi siapapun yang ingin memahami lebih dekat keberagaman budaya Tionghoa di Indonesia melalui buklet ini. Kelenteng Mojiwinatan, kelenteng tertua di Yogyakarta. Untuk konsep dari isi buklet kami sendiri, kan ada pendahuluan yang berisi latar belakang, kelenteng secara umum, sejarah kelenteng Mojiwinatan, lalu ada altar utama, tuan rumah atau dewa utama, lalu ada profil kelenteng, filosofi dan elemen, ragam hias dan ornamen, analisis tipe dan bentuk, lalu di akhir buklet kami akan memberi kesimpulan penutup tentang penulis, referensi, dan ucapan terima kasih. Untuk latar belakangnya sendiri, bab 1 pendahuluan, Kelenteng Mojiwinatan merupakan salah satu kelenteng bersejarah di Yogyakarta yang menjadi pusat peribadatan masyarakat Tionghoa, khususnya penganut agama Konghucu, Taoisme, dan Buddhisme. Berdiri sejak abad ke-19, Kelenteng Mojiwinatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan budaya dan sosial bagi komunitas Tionghoa di Yogyakarta. Ornamen-ornamen khas seperti patung dewa, ukiran naga, dan wara-wara yang cerah yang mendominasi bangunan menambah kekayaan estetika serta makna filosofis dari tempat ini. Kelenteng secara umum, di Yogyakarta terdapat dua kelenteng. Yang pertama ada kelenteng Fulik Miao dan kelenteng Mojiwinatan. Untuk kelenteng Fulik Miao ini merupakan kelenteng bio yang umumnya memiliki 3 gerbang utama dan memiliki bentuk papan nama horizontal. Dan untuk kelenteng Mojiwinatan memiliki 5 gerbang dan memiliki papan nama vertikal. Lalu untuk sejarahnya sendiri, pada tahun 1879 didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 di atas tanah hibah. Pada bagian ini, kami membahas mengenai altar tuan rumah atau dewa utama, di mana tiap kelenteng itu pasti memiliki altar utama, di mana itu dipilih berdasarkan kebutuhan komunitasnya. Pada kelenteng Mojiwinatan, itu tuan rumahnya yaitu Kuan Gong, di mana dalam sejarah Tiongkok merupakan sosok panglima pada masa Perang Tiga Saudara atau Sangpo. Kemudian pada bab 2 itu kami membahas mengenai lokasi bangunan kelenteng. Terletak di Jalan Mojiwinatan nomor 12 sampai 18, Goangan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Kalau dari Tugu itu berjarak sekitar 450 meter. Lalu ini untuk Dena, di mana ada peletakan altar dewa-dewinya. Jumlahnya ada 16 altar, di mana ada 4 altar letaknya di lantai 2. Kemudian ini untuk sirkulasi keluar masuk, jadi masuknya dari kanan, karena untuk aksesnya hanya di situ. Karena untuk memudahkan penjagaan kelenteng. Kalau untuk penganalisisannya, bentuk denahnya itu simetris dan hierarki. Kemudian untuk fungsi kelenteng sendiri ada dua, tidak hanya untuk tempat ibadah, tapi juga untuk fungsi sosial. Misalnya untuk kegiatan kumpul, kegiatan kebudayaan, dan kemudian juga untuk sembahyang. Kemudian pada bab 3 kami membahas mengenai filosofi di mana ini digunakan dalam penataan kelenteng. Yang pertama ada yin yang merupakan sebuah pemikiran yang maksud untuk menerangkan bagaimana alam semesta bekerja. Kemudian ada Xixiang yang merupakan part mitologi penjaga mata angin, di mana itu nanti menjadi difungsikan sebagai alur sirkulasi sembahyang. Dan terakhir ada Wuxing yang merupakan kombinasi 5 unsur pokok yaitu air, api, kayu, logam, dan tanah. Kemudian untuk penerapan filosofinya pada eksterior yaitu melalui gerbang masuk, di mana kita menerapkan yang namanya Xixiang yang tadi. Kita masuknya dari pintu Qinglu dan keluar di pintu Baihu, di mana pada tiap gerbangnya itu terdapat menkan yang terletak di bawah pintu itu menjadi pemisah antara dunia luar dan dunia dalam, yaitu alam semesta kelenteng. Bab 4, ragam hias dan ornamen. Di sini kami menjelaskan tentang eksterior dan interior dari kelenteng Mojiwinatan. Yang pertama ada menjelaskan tentang kelelawar,
Lalu kami menjelaskan eksterior depan bangunan kelenteng. Yang pertama ada Paihu, ada patung Shusha, ada Long Sisu, dan ada Qinglong. Lalu di interiornya kami juga menjelaskan tentang ornamen-ornamen yang ada. Yang pertama ada toko emas, ada lampion, ada lukisan yang berada di depan jendela altar, lalu ada Swani. Lalu di sini juga ada ukiran-ukiran. Lalu selanjutnya ada ornamen kayu naga yang terletak di depan altar kelenteng. Lalu ada skywell. Pada bab 5, analisis tipe dan bentuk, kami mengambil dua macam bangunan. Yang pertama ada San Yehuen dan Si Yehuen. Untuk yang San Yehuen ini merupakan tiga macam bangunan, dan untuk Si Yehuen empat macam bangunan. Pada kelenteng Poncowinatan terdapat kedua macam bangunan tersebut yang merupakan gabungan dari San Hyeon dan juga Si Hyeon. Lalu pada bentuk atap, modelnya merupakan yang ujung atap bagian atasnya berbentuk lancip, dan untuk yang di sini dinding samping atapnya dia menggunakan bentuk atap pelana. Lalu untuk konstruksi atap, kami juga menjelaskan tentang model bentuk atapnya, lalu ada balok penopangnya, dan warna pada bagian kelenteng yang ada merah, ada kuning, hijau, biru, dan hitam. Dan untuk penutup, kami berharap dari buku ini, para pembaca bisa memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai kelenteng Poncowinatan. Lalu ini untuk profil kami sebagai penulis, dan juga untuk ucapan terima kasih kami kepada narasumber yaitu Bu Gresia dan Bapak Raina Sumampo. Sekian untuk pemaparan tentang buklet kami. Terima kasih.